Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana, NIM 1817052, Prodi Tadris IPS. Saya akan memaparkan materi yaitu sejarah pendidikan di Indonesia. 1. Perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. 1. Masa klasik. A. Masuknya kebudayaan Hindu di beberapa daerah di Pulau Jawa menjadi titik awal zaman sejarah tulis-menulis di Indonesia. B. Pada abad ke-19 Islam masuk ke Indonesia. Kerajaan Islam pertama di Jawa ialah Demak. Di Aceh Samudra Pasai. Di Sulawesi Kerajaan Goa dengan Raja Goa Alauddin, dan daerah Maluku Kesultanan Ternate. Tujuan pendidikan Islam pada saat itu adalah mengabdi sepenuhnya kepada Allah SWT sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Dikutip dari Mutiharjo 2001-2023. Sistem belajar ini dengan waktu yang tidak ditentukan atau lama belajar tidak ditentukan, sangat tergantung pada kemampuan, kerajinan yang kemauan anak. Karena itu belajar tidak dipungut biaya. Hal ini berlangsung sampai masuknya kebudayaan Barat. 2. Masa kolonial Belanda. Masa kolonial Belanda pada tahun 1566. Belanda datang pertama kali ke Indonesia dengan menginjakkan kakinya di benteng dengan pimpinan Cornelis den Hultman. Misi pertama kedatangan Belanda adalah perdagangan dengan menyusur pantai Jawa, akhirnya sampai di daerah timur, Ambon dan sekitarnya. Mereka kembali dengan membawa rempah-rempah yang cukup banyak. Untuk lebih memperkuat kedudukan Belanda, mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak Indonesia secara umum. Kecenderungan penyelenggaraan pendidikan kolonial adalah A. Membiarkan terselenggaraannya pendidikan Islam terus serta membantu mendirikan beberapa madrasah Islamiyah di Nusantara. B. Mendirikan sekolah Senin atau misionaris yang bertujuan menyebarkan agama Kristen untuk orang-orang Belanda dan Bumi Putera. 3. Masa kolonial Jepang. Indonesia sebagai daerah kolonial Jepang tahun 1942 sampai dengan 1945. Penyelenggaraan pendidikan zaman Jepang ditujukan untuk menghasilkan tentara yang siap memenangkan perang bagi Jepang. Selain itu, sekolah yang didirikan Belanda dirombak, misalnya sekolah rendah diganti dengan rakyat Komin terbuka dan semua penduduk dengan lama pendidikan 6 tahun. Perhatian Jepang terhadap pendidikan sangat besar, dibuktikan dengan pendidikan sekolah guru 2 tahun Soto Shinkon, sekolah guru 4 tahun Shinkon, sekolah umur 6 tahun Koto Shinkanhong. Pembinaan guru dilakukan dengan kondoktrinasi mental ideologis Hongko Chuhu untuk memakmuran bersama Asia Raya. Latihan kemiliteran olahraga dengan lagu-lagu Jepang Taisho. Pendidikan pada zaman kemerdekaan. Penyelenggaraan pada awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. 1. Badan Pekerja Komite Indonesia Pusat mengusulkan perlunya pembaharuan di bidang pendidikan. 2. Atas usulan S. Muhsohoro akhirnya dibentuk pendidikan masyarakat yang bertujuan membangun masyarakat adil, makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan ini di sekolah harus menggunakan metode belajar. 3. Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan membentuk panitia menyelidiki pengajaran yang dipimpin oleh Kiai Hajar Dewantara dengan tugas A. Merencanakan struktur pengajaran model baru. B. Menetapkan bahan pengajaran dengan penimbang keperluan praktis. C. Menyiapkan rencana pelajaran setiap sekolah dan setiap kelas. 4. Pemerintah harus menambah gedung sekolah karena gedung sekolah hancur akibat perang. 5. Menetapkan kurikulum sebagai pedoman
Penyelenggaraan pengajaran nasional. Penyelenggaraan pendidikan tahun 1950 sampai 1959 demokrasi liberal. 1. Penyelenggaraan pendidikan. Untuk penyelenggaraan pendidikan dikeluarkan PP nomor 65 tahun 1951 tentang penyerahan sebagai urusan pemerintah pusat ke provinsi termasuk urusan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Mendirikan sekolah rendah kecuali sekolah rakyat latihan, memberikan subsidi kepada partikur, mata pelajaran agama diberikan menurut agamanya dimulainya kelas 4. Guru agama diangkat oleh Menteri Agama atas usulan instansi agama yang berpentingan. 2. Partisipasi pendidikan swasta sejak 1951. Sekolah-sekolah swasta yang dibercirikan keagamaan banyak bermunculan. Majelis Pusat Pendidikan Kristen, lembaga pendidikan Katolik, demikian juga sekolah-sekolah Muhammadiyah yang semula pengajaran ilmu agama kemudian diperluaskan mengajarkan ilmu umum. Di samping sekolah keagamaan seperti madrasah, ibtidaiyah, aliyah, sanawiyah, mualimin, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah umum, taman siswa, dahatul ulama serta badan-badan yang netral bermunculan untuk mendirikan sekolah-sekolah. Penyelenggaraan pendidikan tahun 1959 sampai 1965 demokrasi terpimpin. Secara singkat, penyelenggaraan pendidikan pada masa Orde Lama adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan Nasional Indonesia. Pendidikan Nasional Indonesia adalah pendidikan yang membina bangsa Indonesia yang berpancasila dan pelaksanaan Undang-Undang 1445 Sosialisme Indonesia. Demokrasi terpimpin, kepribadian Indonesia, dan merealisasi ketiga kerangka tujuan revolusi Indonesia sesuai dengan Monipol, yaitu membentuk negara kesatuan Republik Indonesia berwilayah sebagai Sabang sampai Merauke. Penyelenggaraan 1. Masyarakat sosialisasi Indonesia yang adil dan makmur, lahir dan batin. Penyelengkapan kolonialisme. Mengusahakan susunan dunia baru Indonesia yang adil baru tanpa penjajahan, menindasa menuju ke arah perdamaian persahabatan Indonesia yang sejati dan abdi. 2. Konsep struktur persekolahan. Taman kanak-kanak terdiri dari TK bagian A umur 4 tahun dan TK bagian B umur 5 tahun. Sekolah dasar. Fungsi SD ialah sebagai lembaga pendidikan yang memberikan dasar-dasar pengetahuan dan kecakapan untuk melanjutkan pendidikan ke SMP, juga meletakkan dasar bagi pembinaan warga negara sebagai makhluk sosialis. Peletak dasar bagi penggunaan kehidupan bangsa dengan mendidikan SD sebagai lembaga pendidikan yang lengkap, fungsional, dan ilmiah. Penyelenggaraan pendidikan masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1969. Orde Baru diawali setelah penumpasan G30 SPKI tahun 1965. Pemerintahan berkeinginan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Langkah selanjutnya ketetapan Presiden nomor 19 sampai tahun 1965 akan ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 12 1945 dan Undang-Undang nomor 22 1961 masih diperlakukan dengan diperbaiki melalui TAP MPRS nomor 2 MPRS 1966, terutama tentang tujuan pendidikan antara lain penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan utama Departemen penyempurnaan kurikulum SD, SMP, SMA, perkembangan pendidikan 1970 sampai 1994. Dasar tujuan pembentuk manusia membangun berpancasila
jasmani rohani, berpengetahuan, terampil, tanggung jawab, sikap demokrasi, kecerdasan tinggi, budi pekerti luhur, mencintai bangsanya dan semua manusia seperti berkutub dalam Undang-Undang Dasar 1945. 2. Tentang pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, pengembangan manusia seutuhnya, iman dan takwa, budi pengerti, luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan sehat jasmani dan rohani, kepribadian mantap, mandiri, tanggung jawab, kemasyarakatan dan kebangsaan. Perkembangan pendidikan 1945 sampai 1999. 1. Tujuan dan dasar pendidikan A. Seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa, berbudi pengerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan sehat jasmani rohani, kepribadian mantap, mandiri dan tanggung jawab. 2. Penyelenggaraan pendidikan. 3. Pembangunan pendidikan menekankan pada pengembangan SDM yang mampu menjawab tantangan masa depan. 4. Memperluas kesempatan belajar. 5. Usaha yang dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan. 6. Masa yang dihadapi. 7. Upaya mengatasi permasalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.